Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Cos, semua cinta Cos. Kita akan membahas matematika saintek 3. Nanti ada 2 sesi, jadi sesi 1 dan sesi 2 ya. Langsung kita mulai pembahasannya. Matematika saintek 3 persiapan TBK 2020-2021 oleh Andi. Nah, langsung soal yang nomor 1. Nilai dari 1/1 plus akar 2 plus 1 per akar 2 plus akar 3 plus dan seterusnya. Menyelesaikan ini tidak mungkin kalau ini pasti ada polanya ya. Jadi seperti ini 1/1 plus akar 2 ini berarti dikalikan sekawan. Sekawannya apa sekawannya? Sekawannya ini adalah 1 min akar 2. Berarti kali 1 min akar 2 kali 1 min akar 2. Sehingga diperoleh apa nanti? Yang atas jadinya 1 min akar 2 per yang bawah itu adalah kalikan sekawan jadinya A kuadrat min B kuadrat ya. 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 2 itu jadinya min 1. Gitu ya. Kemudian ditambah kalikan sekawannya juga ini. Kalikan sekawannya juga itu jadinya kan akar 2 min akar 3 ya. Yang atas juga kalikan akar 2 min akar 3. Jadinya akar 2 min akar 3. Kalau yang bawah kan bentuknya A plus B kali A min B. Jadinya A kuadrat dikurangi B kuadrat. 2 dikurangi 3 itu min 1 juga. Nah, ditambah yang ini nanti akar 3 min akar 4 per min 1 juga. Nah, seterusnya ditambah, nah ini nanti jadinya akar 63 min akar 64 per min 1. Nah, nanti menjadi ini, min 1 plus akar 2. Min akar 2 plus akar 3. Min akar 3 plus akar 4. Dan seterusnya hingga menjadi min akar 63 plus akar 64. Sehingga ini nanti ini bisa habis oleh ini, yang ini habis, nanti yang sini habis dengan sebelumnya nanti. Sehingga tinggal min 1 ditambah 8 sama dengan 7. Selanjutnya kita ke nomor 2. Persamaan X kuadrat ditambah 1 min AX min A sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Di mana X1-nya nanti lebih dari 1 dan X2-nya kurang dari 1. Gitu ya. Ini saya tuliskan kembali jadinya kayak gini. X kuadrat plus 1 min A. X min A sama dengan 0. Ini kan X1 dan X2. Di mana X1-nya nanti adalah lebih dari 1. X2-nya kurang dari 1. Gitu ya. Nah, berikutnya ini bisa saya tulis X1 min 1 lebih dari 0. Kemudian X2 min 1 kurang dari 0. Kemudian ini saya kalikan. Ini saya kalikan ya. X1 min 1 kali X2 min 1 itu hasilnya bagaimana? X1 min 1 kan positif. X2 min 1 kan negatif.
Berarti positif kali negatif hasilnya negatif. Berarti gini. Lalu ini saya kalikan, berarti X1, X2, min X1, min X2. Berarti min X1 plus X2, kemudian ditambah 1 kurang dari 0. X1 kali X2 itu rumusnya adalah C per A. C per A. Berarti min A per 1. Berarti min A. Dikurangi X1 tambah X2 itu min B per A. Min B per A itu berarti min 1 plus A per 1. Ditambah 1 kurang dari 0. Nah, biar jelas di sini, ini min A plus 1. Min A plus 1 kurang dari 0. Min 2A kurang dari min 2, berarti A lebih dari 1. Tandanya dibalik ya, karena dikalikan dibagi negatif. Negatif 2. Sehingga jawabnya adalah ini. A. Kok A? Apa itu B? Kita lanjutkan. Ini B. Yang nomor 3. Di suatu daerah, persentase pertambahan kendaraan bermotor berubah secara tetap tiap tahun. Dari 2000 sampai 2008. Banyak kendaraan bermotor tahun 2000 adalah P, dan tahun 2008 adalah Hi. Banyak kendaraan bermotor pada tahun 2001 adalah. Oh iya, di sini yang tetap adalah persentase pertambahan. Jadi ini ya, kalau yang tetap itu persentase pertambahan, itu nanti membentuk geometri. Tapi kalau misalkan yang tetap itu adalah banyaknya motor, itu aritmatika. Jadi lebih ke aritmatikanya. Nah, kita buat 2000 sampai 2008 ya. Jadi ini geometri karena persentasenya. Nah, kemudian tahun 2000 kita data dulu 2000, 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ya. Kemudian yang 2000 itu adalah P, kemudian 2008 itu adalah Hi. Yang ditanyakan itu adalah tahun 2001. Ini yang ditanyakan. Nah, ada sifat istimewa di geometri, yaitu apa? Yaitu tengah kali tengah sama dengan pinggir kali pinggir. 2 ke 4, 6, 7, 9. 2 ke 4, berarti tengahnya itu di sini tengahnya. Jadi tengah kali tengah atau tengah kuadrat ya, sama dengan P kali Hi. Berarti tengah itu adalah P kali Hi, lalu di akar. Nah, sekarang kita lihat di sini, ke sini. Ini tengahnya itu di sini, tengahnya itu. Berarti tengah kuadrat sama dengan pinggir kali pinggir. Berarti tengah ini sama dengan apa? Sama dengan P kali akar PI, lalu di akar. Nah, lihat yang di 2001 ini. Ini tengahnya ini ya. Ini tengah dari ini. Maka ini kuadrat sama dengan sini kali sini. Maka ini sama dengan P kali akar P. Akar PI, lalu di akar. Inilah jawabnya. Jadi jawabnya adalah D. Nah, gitu. Kemudian kita coba nomor berapa ini? 4. Kita ke nomor 4. 4, sebentar.
Baiklah, nomor 4, jika 2fx ditambah f9 min x sama dengan 3x. Untuk x bilang real, maka F2 adalah ya, fokusnya di sini adalah F2. Berarti kalian harus bisa membentuk F2 dari bentuk ini. Yaitu pertama, X-nya sama dengan 2. Maka jelas di sini nanti adalah 2F2 ditambah F7 sama dengan 3 kali 2, 6. Memunculkan F2 itu bisa juga kalau X-nya 7. Sehingga nanti 2F7 ditambah F2. Nah, jadi ini jadi F2 ya, saya depankan aja biar lurus ini. Tambah 2F7 sama dengan 21. Ini dieliminasi, kita mau cari F2 kan? Berarti menghilangkan F7-nya ya. Di atas ini dikalikan 2. Ini dikalikan 2, sehingga kita punya 4F2 ditambah 2F7 sama dengan berapa? Sama dengan 12. Lalu ini dieliminasi ya, dikurangi ya. Kurangi jadi min 3F2 sama dengan 9. Maka F2 sama dengan min 3. Jawabnya. Berikutnya kita ke nomor 5. Ini nomor 4 tadi ya. Nomor 4. Sekarang kita ke nomor 5. Ini soal ini cukup favorit ini. Dari huruf S, I, G, M, A dapat dibuat 120 kata. Jika kata ini disusun secara alfabetikal, di A, B, C, seurutan A, B, C, D ya, maka kata sigma akan berada pada urutan keberapa. Ini tentang banyaknya cara. Pertama, kita data dulu saat alfabetikalnya, berarti kalau dimulai dari huruf A. Berarti ini ada berapa huruf sini? 2, 4, ini tinggal 4 ya di sini ya. Nah, memunculkan sigma kalau dimulai dari A ya ini belum bisa ketemu angkanya, apapun dibolak-balik tetap nggak akan muncul kata sigma, sehingga huruf-huruf yang ini tuh bisa diatur bolak-balik, terserah ada berapa banyaknya ini. 2 ke 4 berarti ada 4 faktorial. Lalu itu kalau dimulai A. Kalau dimulai apa lagi ya? A, B, C, D, E, F, G. Berarti G ya. Ini ada masih belum muncul sigma ini, apapun dibolak-balik ini. Ini faktorial juga. G, H, I. Berarti I ya. I. Ini masih belum akan muncul sigma juga kalau dibolak-balik. Ini juga masih 4 faktorial. Lalu M. Masih ini faktorial. Kemudian S. Kemudian S. Apa namanya ini? Nah, kalau S, ini hati-hati. Ini akan bisa muncul sigma. Cuman setelah S, itu alfabetikalnya adalah A. A dulu. Kalau A, nah tidak akan muncul sigma, ini aman, ini 3, berarti ini 3 faktorial. Kemudian S, setelah A apa ya? G, masih aman, ini 3 faktorial. Kemudian S, I. Nah, hati-hati ketika SI ini bisa muncul sigma nanti. Jadi ini kita data alfabetikalnya adalah A dulu, berarti kan alfabetikalnya. Berarti ini 2 faktorial. Enggak cukup ya, berarti di sini S, I, setelah AG.
Nah, G, hati-hati kesananya bisa muncul ini A, alfabetikalnya A ya. Berarti ini satu huruf saja. Kemudian S, I, G, M. Dan otomatis tinggal ini. Nah, ada berapa cara ini? Di sini ada berapa ini? 24. 24 kali ini berarti ini sudah 96. 6 kali 2, 12. Ya, betul ya. Ini 211. Berarti ini sudah berapa ini? 2114. 112. 112 cara. Jawabnya E. Nah, silahkan dipahami ya. Dipahami. Kita lanjutkan ke nomor 6. Nomor 6. Ya. Fungsi fxy sama dengan cx plus 4y dengan kendala, jadi ini tentang program linier ya, mencapai minimum di 2,3. Jika C-nya bagaimana? Oh, ini memang kalau dikerjakan dengan cara biasa itu agak ribet nih ya. Jadi gini ngerjakannya. Kemudian X plus 2Y lebih dari 1 dan 8. X lebih dari 0. Nah, kalian lihat nilai A per B-nya. Jadi AX plus BY gitu ya. Juga dicari. Nanti jadinya 3/1. Ini 1/2. Gitu. Setelah itu, kita lihat posisi. Oh iya, 2,3 itu kan sebetulnya adalah 2,3 itu adalah titik potongnya ini. Tahunya gimana sih ini? Tahunya ini 2,3 itu kalau dimasukkan 6 tambah 3 9 pas ya. Jadi ini juga gitu, 2 tambah 6 8 pas. Berarti ini sebetulnya adalah titik eliminasi. Nah, kalau eliminasi itu gini. Ini cari juga A per B-nya juga. Berarti ini adalah C per 4. Nah, C per 4. Kalau ini eliminasi, C per 4 itu di antara ini. Sebentar. Ini berarti setengahnya sebelah sini, 3-nya di sebelah sini. Nah, kalau eliminasi, berarti C per 4-nya itu ada di antaranya ini. Nah, ada di antara gini. Gitu ya. Sehingga kita dapat tulis C per 4 itu di sini. Ya, sebentar. C per 4-nya ada di sini. Sehingga, nah, C per 4 ada. Nah, ini berarti dikalikan 4 ya, supaya pernya hilang. 2 kurang dari C kurang dari 12. Selesai. Jawabnya. Jadi kalau misalkan ini adalah hasil eliminasi dari ini, maka C per 4-nya itu ada di antaranya. Ya, ada di antara kayak. Kita lanjutkan ke nomor 7. Jika rasio deret geometri tak hingga yang jumlahnya mempunyai limit. Itu ya. Dan S adalah limit jumlah deret tak hingga 1 plus 1 plus 4 plus R adalah. Jadi sebetulnya di sini tuh ada 2 deret. Deret dengan rasio R dan deret ini yang jumlahnya adalah S gitu ya. Oh iya, perlu diketahui kalau misalkan ya, sudah ya. Perlu diketahui kalau apa namanya?
dia itu adalah deret geometri yang mempunyai limit, mempunyai nilai, dari tak hingga geometri tak hingga yang punya nilai, maka ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya itu R itu adalah antara min 1 sampai 1. Ya, dan R-nya tidak boleh 0. Antara min 1 sampai 1 dan tidak boleh 0. Antara min 1 sampai 1 itu ya min 1 nggak boleh juga ya, 1 juga nggak boleh. Nah, sekarang apa namanya? Sekarang kita ke deret yang berikutnya ini. Deret berikutnya ini. Yaitu 1 ditambah 1/4 plus R ditambah 1/4 plus R kuadrat ditambah dan seterusnya tak hingga ya. Nah, itu jumlahnya adalah S. Karena tahu rumusnya deret tak hingga. Deret tak hingga itu adalah S tak hingga itu rumusnya adalah A per 1 dikurangi rasio. Rasio gitu ya. Itu cukup pertama. Itu juga rasio itu kayak R-nya gitu. Nah, ini berarti menjadi A per 1 dikurangi rasio. Rasionya mana ini rasionya? Rasionya ya ini dibagi ini. Jadinya 1/4 plus R. Sama dengan S. Ini kalau samakan punya itu jadinya 4 plus R per, ini kan 4 plus R dikurangi 1. Jadi 3 plus R. Sama dengan S. Di S-nya itu jadi kayak gini. Nah, kita tahu tadi di sini bahwa R itu antara min 1 sampai 1. Maka coba ini R-nya itu kita masukkan min 1 dan 1. Jadi kalau R-nya min 1, gitu ya, R-nya min 1, maka S-nya sama dengan berapa? 5 per min 1 ya ini ya. Min 1. Berarti 3 ya, 3/2. 3/2 atau 1,5. Sekarang kalau R-nya sama dengan 1, kita masukkan, maka nilainya adalah 5/4 atau 1/4. Nah, dari sini S-nya itu berarti antara ini sampai sini. Maka dapat kita katakan S-nya itu adalah 1/4 kurang dari S kurang dari 1/2. Ya, berarti jawabnya adalah A. Jawabnya adalah A. Mas ya. Nah, sekarang ya silakan dipahami dan kita masuk ke nomor 8. Nah, ini juga lagi favorit juga ini ya. Jika sin alfa plus beta sama dengan akar 2A, cos alfa plus cos beta sama dengan akar 2B, maka cos alfa min beta. Memang kadang-kadang kita menguraikan yang mana ini? Sebentar. Kadang-kadang kita menguraikan ini dirubah menjadi perkalian. Kalau ini juga menjadi perkalian atau kadang-kadang menguraikan yang ini ya. Ini bisa diuraikan. Nah, pada kasus ini itu adalah ini dikuadratkan ternyata ya. Ternyata dikuadratkan sehingga kalau dikuadratkan menjadi ini. Ini saya kuadratkan ya. Menjadi sin kuadrat alfa ditambah 2 sin alfa sin beta ditambah sin kuadrat beta. Sama dengan 2A. Nah, di sini nanti sin kuadrat, oh ya, nanti belum berarti. Sekarang ganti yang ini ya, ini untuk dikuadratkan juga. Nah, saya kasih warna berbeda. Nah, ini dikuadratkan juga menjadi cos kuadrat alfa ditambah 2 cos alfa cos beta ditambah cos kuadrat beta. Sama dengan dikuadratkan jadi 2B.
Nah, ini. Ini kemudian ditambah. Nah, ini ditambah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu adalah 1. Ini ditambah jadi 2 cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Ditambah ya ini sin kuadrat ditambah cos kuadrat beta itu adalah 1 sama dengan 2A ditambah 2B. 1 ditambah 1 itu 2 ditambah 2 kali. Nah, kalian perlu ingat cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta itu ada rumusnya. Rumusnya adalah cos alfa min beta. Gitu ya. Sama dengan 2A ditambah 2B sehingga 2 cos alfa min beta sama dengan 2A ditambah 2B dikurang 2. Nah, cos alfa min beta sama dengan A plus B min 1. Nah, ini sudah dapat. Ya. Nah, sekarang jadi ini tadi dikuadratkan ya. Dikuadratkan dulu, baru ditambah. Selanjutnya ke nomor 9. Ini cukup menarik ini. Limit trigonometri. Kalian lihat di video pembahasan saya ya tentang limit trigonometri. Kalian bisa melihat pembahasannya. Ada trik untuk menghitung limit trigonometri itu ya. Ada trik perlu saya sampaikan lagi nih sepertinya ya. Jadi kalau ada sin atau tan itu dicoret. Kalau cos, ingat cos itu ada yang jahat, ada yang baik, ada 3 bentuk yang jahat yang harus tahu ya. 1, 2, 3. Apa saja ini? 1 min cos kotak min 1 sama cos kotak min cos segitiga. Yang biasa keluar itu yang 1 sama 2 ini ya. Ini tetap ada sih rumus cepatnya ya, tapi 1 dan 2 dulu aja. Ini kalau ada bentuk jahat kayak gini itu dirubah menjadi setengah kotak kuadrat. Kalau cos kotak min 1 jadinya tinggal min setengah kotak kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya, ayo ini kita aplikasikan ke soal nomor 9 ini. Jadi, apa namanya? Bentar. Jadi, ini kalau disubstitusi, hasilnya adalah 0/0 ya. 0/0. Ini kan nggak boleh nih. Sehingga kita perlu melakukan trik ini. Pertama, tanya coret dulu. Sehingga kita punya E kuadrat. Sini juga coret jadi E kuadrat ya. Ini sebetulnya adalah bentuk 1 min cos X. Bentuk yang jahat ini, 1 min cos X. Jadi dirubah menjadi apa? Setengah kotak kuadrat. Jadi ditambah, ini kan gini ya, tambah setengah kotak kuadrat. Jadi kotaknya itu ini. Nah, setengah kotak kuadrat. Jadi X kuadrat. Sehingga menjadi X kuadrat per 3/2 X kuadrat. Dicoret, jadinya 2/3. Kali ya jadinya ya. Baiklah, kita bisa lihat nomor 10. Oh iya, untuk nomor 10 sampai nomor 15 nanti kita ke sesi 2. Jadi untuk video sekarang kita tutup dulu dan nanti beralih ke sesi kedua. Baiklah, semoga sukses. Andi Cos, semua cinta Cos.